Shalom adik-adik GC, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Di dalam minggu ini Tuhan sudah memberkati setiap kita, amin. Pada hari ini adik-adik bersama Tante Eta, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita di dalam Tuhan, dan nanti adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Engkau berikan kepada kami Tuhan berkat-Mu yang melimpah atas setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesehatan kepada setiap kami. Dan Engkau juga Tuhan memberikan keluarga yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan pada hari ini Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau bersukacita bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan, Engkau disukakan dengan sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah JC pada hari ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, tahu pelangi? Pasti semua melihat pelangi ya. Pelangi warnanya macam-macam ya, ada merah, kuning, hijau, biru, indah sekali warna pelangi. Tapi terlebih indah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Allah atas kita. Amin. Bahkan sedalam-dalam lautan, kasih Allah lebih dalam hidup kita. Amin. Kita mau pujikan lagu ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan kasih-Mu mengalahkan segala sesuatu. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Om Robi pada hari ini. Sungguh luar biasa, bagaimana kabar adik-adik? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Luar biasa, beri tepuk tangan luar biasa adik-adik. Ya, kita hari ini hari yang luar biasa. Pak Robi ucapkan pada hari ini selamat hari Natal ya, dan tahun baru juga nantinya ya. Kita sungguh luar biasa, hari yang indah. Merayakan Natal bersama Tuhan Yesus ya, dan juga di ibadah online pada hari ini ya. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, kita satukan hati adik-adik ya, tutup matanya, tangan dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul beribadah online bersama Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami telinga, mata, hati, pikiran kami untuk bisa mendengar firman-Mu dan mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa adik. Firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar tentang Allah adalah kasih ya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Renungkan betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kasih-Nya, maka kita mengalami pemeliharaan yang ajaib, pemeliharaan yang dahsyat, pemeliharaan yang luar biasa. Ya, faktanya menunjukkan tidak semua orang percaya dapat mengalami kasih Allah dan pemeliharaannya yang ajaib. Buktinya masih banyak sekali orang yang beriman. Aku percaya hidup luar biasa, tapi nyatanya nggak mengalami apa-apa, mengalami luar biasa ya. Bahkan dalam ibadah pun orang tersebut tidak mengalami sesuatu dan hidupnya kecewa sama Tuhan. Juga banyak anak-anak Tuhan ditemukan ketika dia di pintu gerbang surga ya, Tuhan berkata dan Tuhan tidak mengenalnya dan Tuhan menolak dia ya. Kita akan buka firman-Nya dalam Matius pasal 7 ayat 23. Ya, silakan adik-adik dibuka firman-Nya, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow ya. Untuk bisa mengalami kasih Allah, maka kuncinya adalah mengenal. Kata mengenal dalam bahasa Yunani ada dua. Pertama adalah ginosko dan kedua adalah eido. Ginosko memiliki makna sangat dalam dan bukan hanya sekedar mengenal tapi menikmati. Lebih dari dikenal tapi dinikmati oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 23 tadi dikatakan mengenal ya, mengarah ke ginosko. Kenapa ya? Di sini di hadapan Tuhan orang-orang yang percaya ternyata tidak semuanya bisa diterima ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ini juga kita baca ya, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sini telah mengenal juga mengarah ke ginosko. Kita bandingkan dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Ya, kita baca ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kalimat aku belum bersuami itu terjemahan dari LAI ya. Bahasa Yunaninya mengatakan penggunaan kata kenal dalam ginosko digunakan secara umum untuk hubungan antara suami istri atau hubungan intim. Dengan kata lain, ginosko lebih menekankan kepada keintiman kita kepada Tuhan. Dan mereka yang benar-benar menjadi milik kepunyaannya akan dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai milik kepunyaannya. Ya, milik kepunyaan Tuhan dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu adalah orang-orang yang benar-benar intim di dalam Tuhan ya. Bagaimana contoh aplikasi pengenalan ginosko yang berkenan di hati Tuhan? Ya, kita bisa contohkan ya. Seperti adik-adik datang berkunjung ke rumah Om Robi ya. Jika adik-adik datang gak dihiraukan oleh Om Robi, maka adik-adik tentunya tidak akan betah ya. Jika adik-adik tidak disambut dengan hangat, apalagi gak ada senyum, gak ada bercanda ya, gak ada jamu dengan makanan-makanan pun, adik
adik nggak akan betah. Tapi kalau ada dijamu dengan makanan yang luar biasa, makan pempek Palembang, minum es jus lagi ya, wow, atau burjo, bubur kacang hijau, maka adik-adik akan disenangkan dan dipuaskan. Sehingga adik-adik juga akan betah berlama-lama di tempat Om Robi main-main ya. Nah, adik-adik akan menikmati kunjungan yang ada kedekatan satu sama lain dengan Om Robi ya. Oke, luar biasa ya. Jadi di sini Ginosko bersifat pengenalan akan yang mendalam ya. Di sini ada keintiman di dalamnya. Bagaimana membangun keintiman tersebut? Ginosko berasal dari hubungan. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, di sini Ginosko terjadi sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tanpa kasih Tuhan, Ginosko tidak akan terjadi. Yang kedua, Eido artinya memiliki pengetahuan atau hanya sebatas kenal atau tahu. Mungkin tahu dari orang lain atau pernah melihatnya, pernah mendengar khotbah atau melihat perbuatan dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya. Dalam Yohanes 4 ayat 10 tadi, engkau tahu Eido ya. Buka firman Tuhannya ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, di sini dikatakan ya percaya, yang artinya di sini kedua adalah Eido yang memberi pengetahuan dan sebatas kenal atau tahu ya. Contohnya ya kita bisa terapkan dalam aplikasi kita sehari. Contohnya ya adik-adik tahu ya Jokowi presiden kita negara kita ya. Dia contohnya suka makanan-makanan yang luar biasa, makan kambing guling, kodok goreng tepung, sapi lada hitam dan lain-lainnya ya. Pertanyaannya apakah adik-adik dikenal Pak Jokowi? Nah ini ya Edo hanya sebatas adik-adik kenal tahu. Pak Jokowinya nggak tahu sama adik-adik ya. Mungkin adik-adik tahu dari orang lain, dari buku, ya baca buku, cari di internet, di dalam bersama Mbah Google ya dicari ya, dan adik-adik tahu tentang segala suatu hal tentang Jokowi ya. Nah di sini juga adik-adik pun tahu tentang Tuhan Yesus pun karena apa? Pernah mendengar khotbah atau belajar firman-firman Tuhan. Tapi ya di sini dikatakan adik mengenal, tahu belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan, tapi sikap hidup adik-adik nggak pernah menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah ya. Eido harus naik level menjadi Ginosko ya. Eido hanya sebatas kenal, ngerti, paham ya, sangat pintar ya. Itu sebabnya Tuhan mau kita Ginosko, bukan Eido ya. Tapi Tuhan mau kita juga intim dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan ya. Ayo adik-adik, kita harus intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan ini aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa adik-adik? Contohnya ya berdoa, suka memuji, suka menyembah Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu semua sebagai proses kita intim dengan Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya lagi, hidup dalam kasih Tuhan. Masalahnya adalah banyak juga orang Kristen zaman sekarang menuju kebinasaan. Ya, kenapa? Ya, berdoa aja tidak pernah hidup dalam penyembahan, tidak suka memuji Tuhan, tidak suka merenungkan firman Tuhan, bahkan juga tidak pernah baca Alkitab. Ke gereja pun itu pun cuma aja ke gereja saat napas ya, artinya apa? Natal dan Paskah ya, wow, cuma 2 kali setahun ya. Ya, mari renungkan dalam diri adik-adik. Sudahkah sikap hidup adik-adik sudah Ginosko? Ya. Apakah Tuhan juga kecewa dengan sikap adik-adik ya? Atau Tuhan sangat suka dan menikmati dengan apa yang adik-adik lakukan? Terus bangun Ginosko dalam kehidupan adik-adik bersama Tuhan Yesus. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, semangat ibadah SD online. Saya di Mapel Vanessa. Terima kasih. Selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Haleluya, puji Tuhan, haleluya,